Nabila. Hadir, Pak. Nabila Tia. Muhammad Hadir, Akmal. Hadir, Ada. Pak. Hilmi ada. Adin. Hadir, Pak. Ya. Nur Haliza. Hadirah, Pak. Ya. Nabila Salah Makalah. Ais ada. Diksi ada. Ulfatu ada. Sri Bulan Hadir, Pak. ada. Siti Fadlatul Hadir, Pak. ada. Nabila hanya Nabila belum. Mulatul Makalah ada. Marcella Ada, Pak. Hadir. ada. Nazrin belum. Kanisha Hadir, Pak. ya. Yuliana Hadir, Pak. ada. Siska Hadir, Pak. ada. Reksa ulang. Erliana ada. Triadi Triadi hadir, Pak. Itu Masaro Laura. belum. Syifa Amelia hadir, Pak. Syifa ada. Hadir, Pak. Nida belum. Nadia Hadir, Pak. Nabila Nazrin baik. Nabila hadir, Pak. Nabila hadir. Tinggal Lazrin. Sania coba. Lazrin, Nida, Siti, Mai, Saro. Untuk dua. Ini tinggal 3 orang ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nida Haura hadir itu, Pak. Apa? Nida Nida Haura Haura hadir. hadir. Nida Haura hadir. Jadi Mas Saro? Belum. Baik, nanti nyusul ya. Tahuan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Jadi yang berbahagia, mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Dan nanti setelah kuliah tadarus ya. Ini sudah mendung, sudah mau jam, takutnya sinyalnya bermasalah ya. Nanti tadarusnya setelah kuliah saja, jelang maghrib yang tidak berhalangan. Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan ilmu manfaat, kita barokah dan juga sehat walafiat. Ala hadirin al-Fatihah. Ya karena betul ya karena sekarang ini syiratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, hari ini yang akan membahas materi tentang akhlak dalam belajar dan pembelajaran, yaitu Ta'limul Muta'alim ya. Kitabnya sudah, kopinya sudah di-share ya. Sudah. Nah, tinggal nanti dibahas ya pada babnya, bab Ta'limul Muta'alimnya ya. Jadi bab tentang belajar ya. Di
bagaimana akhlak dalam belajar seorang murid terhadap guru, guru terhadap murid, bagaimana sikap murid ketika bertanya sama teman, sama dengan dosen, dengan guru, dan juga bagaimana ketika guru menjawab pertanyaan-pertanyaan mahasiswanya atau siswanya, ya. Adik-adik nanti kan akan menjadi profesionalis pendidik, ya. Nah, jadi nanti bagaimana akhlaknya. Jadi akhlak pendidik itu tidak hanya di kelas, ya. Jadi bisa jadi di jalan, bisa jadi di arena pertandingan, ya, atau di majelis, ya, itu bisa terjadi, ya, pendidikan, karena pendidikan itu akan melekat, ya. Oleh karena itu bagaimana akhlak kita, ya, sikap kita dan sebagainya. Dalam ta'lim jelas sekali, ya. Tetapi saya literatur atau kurikulum ini tidak membatasi hanya di ta'lim sebetulnya. Hanya memang ta'lim yang dikarang oleh Adjurjan ini sangat populer dan memang aplikatif, bisa diterapkan di kalangan masyarakat, baik masyarakat pesantren terutama, ya, maupun di masyarakat umum, ya. Baik orang-orang Muslim maupun non-Muslim, ya. Saya dulu pernah bergaul dengan orang non-Muslim, dia sangat tertarik sekali ketika penjelasan dari Ruzaki Ad-Darajat, ya. Jadi itulah seorang pendidik, walaupun dia bukan Muslim, dia menerima ajarannya, ya. Karena dia belum dapat hidayah aja, gitu. Jadi tapi menerima ajarannya, kebaikannya, gitu. Jadi itulah yang memang kita harapkan dalam mendidik orang, ya. Jadi tidak hanya kata-kata, tapi bisa perilaku maupun pemikiran. Baik, ya, saya persilakan kepada pemakalah. Saya ingatkan kepada ya, semuanya, ya. Jadi itu kan ada 13 bab, ya, masing-masing kelompok membahas satu bab. Ini walaupun kelompok 5 ini sudah kelompok 5, ya, membahas tentang ta'lim, akhlak dalam belajar mengajar, ya. Nah, nanti yang bab 5 saja yang diresume, ya. Jadi 2 orang ini, Nailatul Hidayah dengan Nabila Salwa, ya, di bab 5, tapi nggak boleh copy paste, ya. Masing-masing sendiri saja, ya, nulis sendiri, terang sendiri, resum sendiri. Silahkan pakai inspirasi, ya. Jadi untuk inspirasi nanti adik-adik semuanya dalam belajar di kampus maupun nanti mengajar. Baik, kami persilahkan. Baik, Bapak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari foto, Tania. Ya, kalau belum, coba kamera nyalakan semua dulu, ya. Jangan ditinggal loh, ya. Jangan ditinggal. Ayo, mana nih? Erlina, Nabila, Nadia, Nida, Syifa. Oke. Silahkan lanjut. Baik, terima kasih Bapak. Baik, yang terhormat Bapak Zainal Arifin selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Akhlak dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini. Adapun topik diskusi yang akan kami bahas yaitu akhlak atau adab dalam belajar dan pembelajaran. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu ada Nabila Salwa Mutia dengan NIM 39 dan Nailatul Hidayah dengan NIM 47. Langsung saja,
Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Nabila Salwa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi, adab ini merupakan bagian pendidikan yang sangat penting berkenaan dengan aspek-aspek sikap dan nilai, baik individu ataupun berhubungan dengan sosial masyarakat. Adab yang baik akan memberikan pengaruh dalam kehidupan. Nah, materi yang pertama yang akan dibahas adalah adab murid dalam belajar dan dalam pembelajaran. Sesungguhnya menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat mulia, sebab dengan menuntut ilmu, seorang hamba dapat mengenal Rabb-Nya yang mulia dan dapat menunaikan hak-haknya. Demikian juga dapat menunaikan hak-hak sesama makhluk. Oleh karena itu, seorang muslim menuntut ilmu syar'i yang bermanfaat, yang dengannya ia dapat memperbaiki ibadah dan akidahnya. Adapun adab-adab yang harus dipenuhi dalam belajar, yang pertama, niat untuk belajar. Seseorang yang menuntut ilmu untuk mencari selain keridhaan Allah, niscaya itu akan menyebabkannya merugi. Yang kedua, waro'. Hendaklah dalam menuntut ilmu menjaga perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, tertib dan kontinu. Penuntut ilmu haruslah belajar secara tertib dan kontinu. Berbanyak mengulang apa yang telah didapat dan dipelajari sebelumnya. Kemudian yang keempat itu ada tawakal. Orang yang berakal tidak akan gundah memikirkan urusan dunia, karena kegundahan dan kesedihan tidak akan dapat menghindarkan musibah dan tidak akan memberikan manfaat. Kemudian yang kelima itu sederhana. Seorang penuntut ilmu harus membiasakan kesederhanaan, sebab berlebihan merupakan cerminan perbuatan syaitan. Yang keenam, memilih guru yang baik. Hendaklah seorang penuntut ilmu meneliti, melihat, dan memilih guru yang baik untuk menuntut ilmu. Kemudian yang terakhir, menjauhkan diri dari pelanggaran syar'i, baik lahir maupun batin. Adapun adab-adab yang harus dipenuhi dalam pembelajaran, yang pertama, menghormati guru dan beradab kepadanya, dialog murid dengan guru, menghindari berdebat dengan guru, mengikat ilmu dengan tulisan, mengatur dan menyusun dengan rapi apa yang ditulis, dilarang menyembunyikan ilmu setelah ia memperolehnya, mengamalkan ilmu, dan menyebarkan ilmu dan menutupinya. Materi selanjutnya, adab murid terhadap guru. Karena menuntut ilmu wajib hukumnya, maka kita sebagai pencari ilmu harus mencari sosok guru yang dapat mengajari, membimbing, memberi contoh, mengingatkan, dan memahami ilmu tersebut. Adapun adab seorang murid yang baik kepada guru. Di antaranya, seorang murid seharusnya tidak berjalan di depan guru, tidak duduk di tempatnya, dan tidak memulai bicara padanya kecuali diizinkan. Kemudian, seorang murid seharusnya menghormati, menyayangi, dan mengasihi kepada guru agar ilmunya bermanfaat dan berkah. Seorang murid seharusnya mendengarkan ilmu yang diberikan oleh guru dengan hikmat dan rasa hormat. Ada pula adab murid dalam bertanya kepada guru. Antara lain, bertanya dengan bahasa yang baik, sopan, dan lembut. Bertanyalah jika memang butuh untuk ditanyakan. Jangan bertanya hanya agar dipuji oleh orang lain. Jangan malu untuk bertanya. Hendaknya menggambarkan pertanyaan itu dengan sempurna agar guru dapat memahaminya dan dapat menjawabnya. Dan ketika sudah bertanya, maka pahami jawabannya dengan baik. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nabila Salwa. Materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai adab guru dalam pembelajaran. Mungkin beberapa calon guru memiliki perasaan takut atau ragu di dalam menghadapi tugas praktik mengajar. Tetapi perasaan tersebut akan hilang dengan sendirinya setelah terjun dan mengikuti latihan mengajar di kelas atau di sekolah adab guru dalam pembelajaran. Baik, next. Adapun adab guru dalam pembelajaran itu seperti mensucikan diri dari hadas dan kotoran ketika hendak berangkat ke tempat mengajar. Selanjutnya, membaca doa keluar rumah.
Selanjutnya, duduk pada posisi yang bisa dilihat oleh seluruh murid. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya membacakan ayat Al-Quran terlebih dahulu. Selanjutnya, mendahulukan disiplin ilmu yang mulia. Selanjutnya, dapat mengatur nada dan intonasi suara ketika mengajar. Dan menghindari majelis pembelajaran dari kegaduhan, sehingga mampu mencegah berbagai pihak, terutama dari internal para murid. Baik, next. Ya, adapun adab guru terhadap muridnya itu, tugas seorang guru adalah mengajar muridnya. Akan tetapi mengajar dengan memperoleh hal duniawi itu merupakan kehancuran yang sangat teramat salah. Jika hal itu terjadi, maka hendaklah murid saling mengasihi di antara sesamanya. Sebab sesungguhnya guru dan muridlah yang menginginkan pahala di akhirat itu bagaikan orang yang sedang mengadakan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik, next. Nah, selanjutnya ada adab jawab guru terhadap muridnya. Mengajarkan siswa mengenai kejujuran, kerendahan hati, serta cara memecahkan masalah akan lebih penting ketimbang memberi jawaban belum jelas kepastiannya. Tetaplah berperilaku jujur pada siswa dan diri sendiri. Guru yang disukai siswa adalah guru yang dapat mereka percayai. Selanjutnya. Nah, adapun pentingnya adab dalam pembelajaran, yaitu sangat penting bagi kita semua untuk menjaga adab atau akhlak kita dalam kegiatan pembelajaran. Seperti ketika belajar dan mengkaji ilmu syar'i, tidak boleh berbicara yang tidak bermanfaat, tanpa ada keperluan dan tidak ada hubungannya dengan ilmu syar'i. Yang disampaikan tidak boleh mengobrol. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 204, yaitu wa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmatnya. Nah, baik, adapun kesimpulan dari materi kami, karena menuntut ilmu itu wajib hukumnya, maka kita sebagai pencari ilmu harus mencari sosok guru yang dapat mengajari, membimbing, memberi contoh, mengingatkan, dan memahami ilmu tersebut. Dan sebagai guru pada hakikatnya, seorang guru adalah ayah atau ibu atau orang tua di sekolah. Maka dari itu, para guru harus mengajar dan dengan ikhlas. Jangan sekali-sekali meminta upah dari apapun yang kamu ajarkan. Inilah daftar pusaka dari materi kami. Baik, cukup di sini materi kami. Sesi selanjutnya ada sesi diskusi yang akan diadakan di WA Group. Oke, terima kasih pada Nuratul ya. Ya. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih ya. Jadi itu tadi ringkasannya sudah disampaikan ya. Jadi di makalah saya kira ada pembahasan. Jadi tolong nanti didiskusikan ya. Tidak hanya letterlek pada apa tekstual yang tadi disampaikan ya. Contohnya umpamanya ya, Imam Al-Ghazali ya berpendapat bahwa ketika mau belajar itu apa yang harus dipersiapkan ya, paling enggak ada 8 kan. Nah, sebagian tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian bagaimana kalau menurut pendapat yang lain kan dalam Abu Dinata umpamanya gitu kan. Terus nanti dikembangkan, silakan nanti di-download di internet, buku-buku itu kan ada ya. Jadi tidak hanya pada tekstual yang tadi disampaikan ya. Boleh dikembangkan, silakan berkisar pada itu ya. Oke, terima kasih ya. Saya cek lagi
Siti Masarul hadir? Tania, belum ya? Lazrin? Hadir, Pak. Hadir ya? Oke, Ya, jadi Pak. tinggal satu yang belum. Oke, silakan ya. Ada mulai ada petir, ada duduk ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Kalau WA biasanya aman ya. Nah, kami persilahkan untuk bisa sepuasnya, waktunya cukup lama menjelang diniatkan ibadah, menjelang berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Dulu ya. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. wabarakatuh. Banyak